namun jamkan kau yang terakhir. Jangan berdetak yang tak menentu. Maaf ku tak bisa lagi menjagamu. Maafkan, maafkan aku. Aku hanya manusia biasa, tak sempurna dan juga tak berdaya. Oh oh oh, oh oh oh, rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Aku hanya manusia biasa, walau kini jalan kita berbeda. Oh oh oh, oh oh oh, terkadang cinta sejati tak harus memiliki. Terindah alunan gitar yang aku mainkan, sesunyi malam yang bertabur bintang. Kau tetap pelita terindah, akan terus menerangi jantung berdetak yang tak menentu. Maaf ku tak bisa lagi menjagamu. Maafkan, maafkan aku. Aku hanya manusia biasa, tak sempurna dan juga tak berdaya. Oh oh oh, oh oh oh, rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Aku hanya manusia biasa, walau kini jalan kita berbeda. Oh oh oh, oh oh oh, terkadang cinta sejati tak harus memiliki. Oh. Rasa ini takkan hilang, kau selalu di hati. Terkadang cinta sejati tak harus memiliki. Hai Millennials, masih bersama Titas dan juga Speak Up. Kita masih ada di Kiss of Music. This is your stage. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 kemarin, Speak Up itu sempat main di sebuah acara musik yang cukup bergengsi di Singapura, yang judulnya apa teman-teman? Baby It's Festival. Pintar. Pintar deh kalian. Suruh kita aja. Loh kan, sebagai host kita harus pintar. Oke, nah ngebahas tentang si Baby It ini. Apa sih yang bikin kalian akhirnya bisa main main di event ini? Apakah memang kalian ditawarin atau tiba-tiba memang out of nowhere kalian lagi manggung terus tau-tau ada yang ngajakin, atau mungkin emang kalian yang mendaftar? Kalau awalnya kita 2009 sudah main di Singapura ya. Tahun 2008 ya? 2008 main di Singapura, itu di tempat kecil gitu gigs ya, kayak di sini di kayak Black Hole namanya di sana tuh di Singapura. Terus kita memang sudah kenal dengan anak-anak komunitas sana lah gitu loh. Adui juga kenal, si Ali juga kenal. Dan kebetulan di tahun 2019 kemarin Adu yang di kontak akhirnya gitu untuk main di Baby It, lalu Adu langsung lanjutin ngomongnya coba. Sungguh kalian cukup pintar sekali opernya. Tanpa kita juga nggak tahu, kaget juga sih waktu itu, akhirnya ditelepon 3 bulan, kan kita main Agustus ya, jadi 3 bulan sebelumnya kita ditelepon, ditawarin main, ya dengan seneng banget kita pasti mau gitu kan. Setelah kita ditawarin main mau, tiba-tiba seminggu kemudian mereka nawarin lagi mau nggak main di hari berikutnya dengan akustikan gitu. Terus kita tetap kita bilang ya mau lah gitu kan. Akhirnya kita berangkat dan kita pulang lagi ke Jakarta, semua berjalan dengan lancar, semua dapetin semacam ya itu experience yang sangat nggak bisa dilupain sih buat kita semua sih. Seneng, pokoknya seneng. Nah berarti kalian di sana mainnya jadi 2 kali ya, yang pertama full dan yang kedua adalah akustik. Nah gimana
rasanya atau mungkin lu bisa sharing apa aja hal-hal menarik pada saat kalian perform di Baybits itu? Kalau yang paling berkesan sih buat gue pribadi ya, mungkin secara band juga, itu lebih ke preparation mereka sih. Makanya secara mereka Baybits Festival itu mereka punya sistem tuh udah sangat bagus banget ya. Cara mereka strukturnya emang udah terstruktur banget tuh, on time banget dan segala macamnya itu sangat-sangat buat kita tuh wow banget sih. Mereka nge-treat bandnya, mereka handle bandnya semua itu sangat-sangat profesional. Mungkin tuh itu ya baru pertama lah kita benar-benar di treat seperti itu gitu. Benar-benar yang pagi-pagi yang kita besok jam 7 ya berangkat. Dia jam 7 kurang 15 dia udah pasti udah nungguin di lobi gitu. Dan ya itu sih yang kalau gue pribadi ya gitu ya. Dari situnya terus kita masuk ke venue-nya juga itu benar-benar kita nyampe tuh yang setelah kita cek sound. Oke, cek sound jam segini. Habis itu masuk ke ruang ganti gitu ya. Kayak ruang ganti di backstage gitu itu yang udah fasilitasnya keren banget. Banyak band-band luar kaliber internasional senang banget main di Singapura emang karena mereka udah well prepared banget sih secara event gitu ya. Treatmentnya bagus. Itu Jadi sih ini, buat kita. rasanya berasa kayak band Nah internasional itu dia. papan atas ya di tripnya. Benar kita kayak gitu. Karena menurut warga Singapura kita udah band internasional. Wow. Dari Indonesia. Iya sih. Betul, oke. Makanya kemarin kita juga, oke deh gimana caranya nih kita jangan sampai ngasih bad impression ke mereka gitu. Makanya kita coba sebisa mungkin Madon kita lempar-lempar ininya. Biar gak telat. Ya kan yang suka telat siapa? Malah kalau bisa dibilang kita nggak pernah ngerasain di sini ya. Secara semuanya. Belum. Ya. Mungkin kita berharap sih Indonesia harus bisa lah seperti lah. Pasti bisa lah gitu. Nah untuk si Baybits sendiri kalian persiapannya berapa lama nih? Dan tadi kan kalian kan berniat untuk memberikan good impression lah. Gitu kan nggak semuanya yang bisa nonton kalian pada saat di Baybits secara langsung kan. Bahkan aku pun salah tanggal kan beli tiketnya jadinya. Nah cuman bisa kalian sharing nggak sih, bisa kalian ceritain apa aja persiapan kalian dan bagaimana respon para penonton pada saat speak up main di dua performance itu ya, kan pertama full band dan yang kedua akustik. Waktu itu persiapannya kalau untuk materi lagu dan song list sebenarnya kita nggak ada yang terlalu spesial karena kita udah punya berbagai macam bumbu lah untuk performance list lagunya. Cuman kita lebih ke teknis yang semacam kayak ridersnya itu kita kasih ke mereka, terus kayak semacam layout personil, hal-hal yang manajerial waktu itu kita prepare ke mereka dan kebetulan kita kan nggak punya manajer kan, jadi gue jadi semenjak itu, jadi akhirnya gue handle tuh waktu itu kebetulan, karena bahasa Inggris gue pas-pasan juga sih waktu itu. Jadi kita kalau materi lagu kita nggak ada yang spesial, tapi urutan mereka, cara mereka kerja untuk secara administratif itu bener-bener sesuai dengan timeline yang udah ada dan bakalan mereka kasih tahu seperti apa. Kalau di sana kita berpikir gini, dari berangkat dari Indonesia kita cuma mikir yaudah kita main lepas aja. Sama seperti kita main di gigs, kita main di tempat-tempat biasa, nggak ada yang spesial. Karena kalau kita menganggap nih event gede nih, itu malah jadi pressure kan. Jadi lepas aja. Akhirnya kita bikin satu ide, kita bikin kayak ada interaksi dengan penonton. Apa tuh Ya. ngapain? Ya kita kasih merchandise, kita ngobrol sama mereka. Kita ngobrol sama mereka dari mana segala macam. Kita bikin games malah waktu itu, dan ternyata dari Esplanade dari mereka bilang tahun ini cuma kalian yang kayak gitu. Jadi yang band yang lain tuh kayak cuma main, ya udah dia main, jadi gitu. Main ngomong ya thank you Singapore bla 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 gitu. Ya betul. Baru tahu kalau kita tuh bukan band. Kita pelawak sebenarnya. Berarti itu Kayak gitu lumayan sih. kan bisa jadi pengalaman kalau nanti Ya, betul. nextnya ternyata audiens itu sangat suka dengan penampilan Ada, kalian yang ya, ada ada grup interaksi. lawaknya Sebenarnya ya. intinya adalah interaksi dengan penonton. Maksudnya penonton pun ya pengen ditegur gitu loh. Maksudnya gak cuman yang
oke ini band main, wah keren banget, wah udah tapi gitu doang gitu. Tapi nggak yang musikalitas juga kita juga kurang banget. iya, misalnya kita biasa banget. Bisa kita lakuin. Kita ya udah, ada ngobrol aja yuk, gitu. Tapi itu tetap kena sasaran sih maksudnya. Iya. Oke. Tapi secara Pas ya gitu. purpose itu dia. Oke, nah berarti milenial ternyata ketika Speak Up main di Beyblade, mereka sendiri akhirnya memberikan penampilan di mana mereka melakukan interaksi dengan penonton yang datang. Mereka bikin games, mereka ngobrol gitu. Jadi akhirnya hal itu ternyata membawa pengalaman yang menarik bagi mereka yang menyebabkan merchandise-nya habis total. Lumayan ya. Jadi pulang-pulang kopernya enteng, bisa beli oleh-oleh. Kita pulang over bagasi malah waktu itu. Karena beli oleh-oleh. Dasar, oke. Nah itu kan tadi tentang penampilan kalian di Beyblade nih. Nah udah pasti kalian bangga dong. Nah ada pertanyaan yang muncul di Kiss of Music, di teman-teman masuk ke Kiss of Music adalah senasionalisme apa sih Speak Up ini? Karena kan kalian kan main gak cuma di Indonesia, tapi kalian juga main di Singapura juga dan di negara tetangga lain gitu. Dan siapa tahu nanti ke depannya kalian akan makin main ke negara-negara Southeast Asia yang lain nih. Amin gitu. Ada pertanyaan yang masuk ke tim redaksinya Kiss of Music. Senasionalisme apa? Speak Senasionalisme. Up. Kalau dari segi apa ya? Musikalitas. Kita udah punya lagu Damai Indonesia. Itu salah satu bukti ya kita nasionalis banget loh gitu ya. Maksudnya lebih kalau orang mau ngomong gitu ya maksudnya, tapi kalau kita sih kemarin bikin beberapa lagu kita coba pertama itu ya kita coba bikin lagu dalam lirik Indonesia. Terus sama instrumen juga di Damai Indonesia kita juga masukin kayak gamelan dan lain-lain di situ. Terus apalagi yang perlu kalian kita buktikan gitu. Wow. Mungkin nggak usah jauh-jauh ya. Si contoh-contoh kecil nih, Ronald jauh-jauh dari Tiongkok ke sini karena dia nasionalis banget. Gue dari Arab ke sini karena gue Arab maklum banget nih. Boleh, bisa. Nah kayaknya emang bener ya millennials, mereka selain main band, selain bermusik, mereka kayaknya cocok juga bikin stand up komedi atau grup lawak ya. Tapi nggak laku gitu. mungkin nanti ini adalah salah satu alternatif show kalian, bila nanti ada yang minta plus-plusnya Speak Up. Iya. Nah, Bisa. pokoknya gak usah ragu lah, Speak Up tuh kita nggak perlu bilang Speak Up nasionalis banget, nggak usah pakai kata Udah lihat gitu. dengerin aja lagu kita gitu. Lihat aja orang-orangnya. Ya, lihat orang-orangnya aja udah. Baik, oke. Nah, tadi hari gini kan banyak banget band-band lama yang besar, terus meredup, nanti besar lagi. Ataupun ada juga band-band baru yang tiba-tiba muncul langsung melejit gitu. Nah kalau menurut Speak Up sendiri, apa sih strategi kalian untuk bisa bertahan di tengah persaingan para band-band yang lama yang tiba-tiba besar lagi atau band-band baru yang out of nowhere kadang-kadang bisa langsung melejit, bisa langsung viral atau apapun gitu. Ya. Apakah lo mau bikin strategi dengan mungkin nanti jangan pernah dibikin kayak pakai koplo atau mungkin nanti ngapa mau dijadiin karaoke dangdut pantura atau apa gitu. Apakah coba boleh di-share nggak bagaimana strategi kalian menghadapi persaingan band-bandan ini? Kalau menurut kita sih kita maksudnya sebagai band ya kita terus berkarya aja gitu. Maksudnya untuk kalau misalnya jadi viral, jadi banyak orang yang suka segala macam itu kan sebenarnya bonus buat kita ya. Tapi yang paling penting adalah kita terus menelurkan karya-karya gitu dan Berkompromi lah. terus juga ya berkompromi juga ya. Jadi dong berkompromi dengan. Betul ya kita Dengan juga tren. dari yang album pertama, kedua, ketiga pun kita sudah mencoba berkompromi juga gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya kalau emang tiba-tiba ada band baru melejit ya udah emang jatahnya mereka gitu, emang rezekinya mereka ya udah mau diapain Oke, lagi. nah tadi kan kalian sempat bilang berkompromi dengan keadaan, which is Betul. kalian berarti akan mengikuti tren yang ada. Maksudnya nggak mengikuti langsung plak-plakan, tapi setidaknya kalian mengadaptasi tren yang lagi naik betul, kan. betul. Berarti apakah ada kemungkinan jikalau suatu saat lagu kalian mungkin akan dibikin remix atau koplo atau apalah? Koplo. Sebenarnya kayak lagu Jangan Pernah itu sebenarnya kalau kita cari di YouTube gitu ya, dilihat di YouTube itu sebenarnya banyak banget orang yang Meremix. cover. Iya kayak remix gitu di daerah-daerah dan gue juga baru tahu ketika gue mulai searching waktu itu mungkin 2 tahun lalu gue searching
Itu banyak banget. Sampai akhirnya ada beberapa yang lucu yang kita post di sosial medianya Speak Up gitu loh. Kalau misalkan masalah tren sebenarnya kalau warna musik dari Ali, Madon, Ronald, dia punya benang merah sendiri gitu loh. Walaupun trennya ini bakal ada yang baru, tapi secara benang merahnya karakter Ali, karakter Madon, karakter setiap personil itu dia punya benang merah sendiri. Jadi tren itu bisa kita masukin ke mungkin dari singkup gitar atau singkup drum, dari musikalitas atau dari cara gaya si Ali menyanyi gitu loh. Jadi mungkin trennya di situ masuknya. Tapi kalau secara utuh lu dengerin itu bakal tahu ini Speak Up nih. Makanya waktu itu kita bikin kayak kemarin yang ngapa itu kan agak berbeda nih. Maksudnya Speak Up mungkin belum pernah bikin yang kayak gitu ya. Ngapa Yang gitu ngapa? ya. Maksudnya, iya. Nyeleneh itu belum sih. Iya. Ya karena Yang kalau agak didengerin nyeleneh. sebelumnya kan emang ngapa ini paling beda kan. Paling Maksudnya beda. berbeda dari Sebenarnya lagu-lagu tuh yang kalau sebelumnya. dilihat itu rootsnya Speak Up maksudnya dari sisi punk rocknya di situ kental banget di situ sebenarnya. Karena kita juga ada sedikit nyadur dikit dari inian The Kennedys kayak gitu-gitu loh. Itu baru sekali sih emang kayak gitu dan sejauh ini sih reaksinya lumayan oke ya gitu maksud dari kalau kita lihat ya dari kayaknya orang banyak yang komen segala macam di situ dan Karena memang liriknya sih menurutku dan beberapa teman yang sempat membahas itu adalah memang cukup mewakilkan untuk Betul, iya kan betul, kayak betul. ngapain sih lo kayak sama hidup Iya orang betul. gitu. Dan kalau kita lihat di luaran pun musik dengan genre kayak begitu tuh udah jarang gitu loh. Orang perlu orang perlu refresh gitu loh sekarang tuh. Kayaknya mungkin anak-anak sekarang tuh kayaknya mungkin lebih seneng yang apa adanya gitu loh. Makanya kita Bukan ada apanya. bukan ada apanya. Apa adanya. Jadi kayak yaudah kita bikin video klip apa adanya. Nggak niat mau bikin gimana, yang penting kumpul jam 7:30 ya. Kumpul 7:30, siap-siap jam 9 berangkat. Nanti jadinya kayak gimana, mau hujan ya hujan, kalau misalkan enggak ya enggak. Akhirnya kita apa adanya aja, akhirnya ya ternyata dengan begitu itu bisa dapat benang merah yang ketangkep ke mungkin Speak Up Friends gitu loh. Mereka nangkep ini benar-benar natural gitu loh. Padahal kita emang sebenarnya bukan natural, emang kita nggak niat juga li ya. Jadi emang jadinya natural. Oke, Nggak nah digimana-gimanain. berarti intinya adalah kalian membuat semua lagu ini itu ya emang apa adanya aja ya. Karena melihat trennya pun anak zaman sekarang juga lebih suka ya udah apa adanya aja ya, bukan ada apanya. Oke, itu dia tadi obrolan kita bersama Speak Up mengenai penampilan mereka di Beyblade Singapura. Jadi semoga obrolan mereka tentang penampilan mereka di sana bisa memberikan insight atau semangat buat teman-teman millennials untuk tetap berkarya sehingga siapa tahu mungkin nanti kalian akan mendapat giliran untuk tampil di panggung-panggung musik internasional. Oke, jangan kemana-mana, Speak Up akan kembali lagi. Tetap stay tune di Kiss of Music. This is your stage.